Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Psikologi Industri minggu ke-10, karena bertepatan dengan hari libur pilkada, jadi saya menyediakan rekaman, kita nggak perlu kuliah live di Zoom. Materinya masih sama, masih meneruskan materi minggu lalu, yaitu tentang dinamika kelompok. Jadi, apa aja sih yang terjadi kalau kita berkelompok? Berkelompok baik di kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan formal di organisasi. Langsung aja kita masuk ke materinya. Apa aja sih yang akan kita pelajari di minggu ini? Yang pertama adalah kebersatuan kelompok atau kohesivitas kelompok. Mungkin kalau kalian ingat fisika, ada adhesif dan ada kohesif ya. Dimana kalau adhesif itu dia nggak bisa bersatu, sedangkan kalau kohesif itu dia bisa bersatu. Nah, definisi dari kelompok kohesif atau kebersatuan adalah tingkatan di mana anggota kelompok tertarik satu sama lain dan lebih termotivasi untuk tinggal dalam kelompok. Nah, di sini akan ada muncul perasaan ingin berkelompok. Lalu dari perasaan ingin berkelompok itu muncul keinginan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu kalau udah apa ya istilahnya satu rasa satu senasib sepenanggungan lah akan mau bertahan sekalipun dalam situasi yang tidak menyenangkan gitu. Nah, faktor-faktor apa sih yang menentukan kohesivitas? Yang pertama adalah time spent together, waktu yang dihabiskan bersama-sama. Jadi makin banyak waktu yang kalian habiskan bersama, maka akan apa ya? Ikatannya itu akan semakin erat gitu loh. Lalu yang berikutnya adalah severity of initiation. Susah banget. Permulaan yang keras. Jadi kayak misal di awal kalian mendapatkan tantangan bersama yang cukup besar. Contohnya zaman penjajahan dulu. Kenapa sih pahlawan-pahlawan kita, tentara-tentara zaman dulu itu bisa kompak banget? Karena mereka mendapat awalan yang keras, yaitu dijajah oleh Belanda. Mereka dapat tantangan yang besar bersama. Gitu. Lalu jenis kelamin dari anggota, ini bukan rasis ya, cuman ada kecenderungan bahwa wanita itu lebih senang bareng-bareng daripada pria. Lalu juga ada ancaman eksternal dan keberhasilan di masa lalu. Ancaman eksternal itu yang contohnya kalau yang kayak tadi ya, penjajah tadi ya. Lalu ada ketergantungan antar anggota kelompok, homogenitas kelompok, ukuran kelompok, kelancaran komunikasi, lalu ada isolasi dari kelompok lain, kepemimpinan, dan kompetisi. Jadi ini faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keeratan hubungan dalam kelompok kalian. Ini ya, ada faktor yang mendukung dan ada faktor yang menghalangi kohesivitas. Yang mendukung itu ada intergroup competition, personal attraction, favorable evaluation, agreement on goals, dan interaction. Sedangkan yang mengurangi ada group size, jadi makin besar anggota dalam grup kalian, jumlah anggota dalam grup kalian, maka akan mengurangi si kebersatuan dalam kelompok kalian. Lalu adanya disagreement on goals, intra-group competition, nomination, dan unpleasant experience. Unpleasant experience itu ada pengalaman kurang mengenakan di antara anggota kelompok, jadi kayak ada slack. Misal kalau anak zaman now tuh mungkin kayak berantem sama temen gengnya karena rebutan cewek. Itu kan sering ya, kayaknya di sinetron. Ya, kayak gitulah contohnya. Nah, ini sumber dan konsekuensi dari kelompok kohesif. Jadi, group size, effectively manage diversity, group identity, and healthy competition, success, itu tuh akan mempengaruhi si kohesivitas. Nah,
dampak dari kebersatuan kelompok kalian ini adalah level of participation within a group. Jadi semakin kompak, semakin menyatu, maka partisipasi antar anggota kelompok itu akan semakin tinggi. Lalu level of conformity to group norms, jadi kenyamanan di dalam grup. Lalu berikutnya emphasis on group goal accomplishment. Jadi semakin mudah mencapai tujuan dari kelompok kalian. Nah, berikutnya adalah pembuatan keputusan kelompok. Jadi, membuat keputusan secara berkelompok sama secara individu itu ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama, yang kelebihannya adalah kelompok dapat mengumpulkan lebih banyak pengetahuan dan fakta. Kelompok mempunyai perspektif yang lebih luas dan memikirkan lebih banyak solusi alternatif. Lalu yang berikutnya, individu yang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan tersebut dan lebih cenderung untuk mendukung keputusan. Lalu proses pembuatan keputusan kelompok berperan sebagai fungsi komunikasi yang penting juga sebagai fungsi politis yang berguna. Sebentar ya. Lalu kelemahan dari pembuatan keputusan kelompok antara lain kelompok bekerja lebih lamban daripada individu. Jadi mungkin karena lebih banyak pendapat, akhirnya pencapaian kesepakatannya itu lebih lama gitu loh. Lalu yang kedua, conformity, kepuasan kelompok melibatkan banyak kompromi yang dapat membuat keputusan jadi kurang optimal. Lalu yang ketiga, sering kelompok didominasi oleh satu orang atau klik kecil, kayak sekelompok, yang menghilangkan banyak sisi positif dari proses kelompok. Lalu terlalu menggantungkan diri pada keputusan kelompok dapat menghambat kemampuan. Efektivitas pembuatan keputusan kelompok yang pertama dari sisi performansi, kebersatuan dapat memainkan peran dalam mempengaruhi tingkat produktivitas kelompok. Faktor-faktor seperti strategi organisasi, struktur wewenang, prosedur seleksi, dan lainnya dapat memberikan kondisi layak atau tidak bagi sebuah kelompok itu untuk beroperasi. Lalu terdapat hubungan positif antara persepsi, peranan dengan evaluasi, dan performansi kerja. Lalu berikutnya, ketidakadilan status membentuk frustasi dan dapat mempengaruhi produktivitas dan keinginan untuk tidak tetap dalam kelompok. Jadi adanya rasa tidak adil, kayak dikucilkan gitu sama kelompoknya, tidak dianggap pendapatnya, bisa menimbulkan rasa frustasi dan nggak enak aja lah dalam kelompok dan membuat dia nggak nyaman dalam kelompoknya. Lalu dari sisi kepuasan, ada kecocokan antara atasan dan bawahan tentang persepsi atas pekerjaannya, memperhatikan hubungan yang tinggi dengan kepuasan pekerja. Lalu ukuran kelompok besar berkaitan dengan kepuasan yang rendah. Lebih banyak anggota akan membentuk subgrup dan akan menimbulkan lebih banyak konflik. Nah, kita masuk ke konflik yang terjadi di dalam sebuah kelompok. Jadi nggak mungkin ya, dalam sebuah kelompok itu adem ayem, nggak ada konflik itu nggak mungkin. Kayak contoh minggu lalu, pacaran. Pacaran itu kan juga berkelompok ya. Nah, nggak mungkin kan hubungan pacaran adem ayem tanpa masalah, nggak berantem. Kayak nggak mungkin gitu. Sebulan pacaran itu masih oke lah, masih anget. Tapi masuk bulan kedua itu mungkin udah mulai timbul konflik. Kamu berubah, nggak ding. Ada tindakan-tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan nilai masing-masing orang. Kayak sifat asli mulai bermunculan. Jadi bisa ternyata ceweknya ngambekan atau cowoknya itu cuek atau gimana. Sehingga membuat ada konflik. Jadi nggak mungkin ada hubungan dalam kelompok itu yang adem ayem tanpa konflik, itu nggak mungkin banget. Nah, perilaku individu dalam kelompok itu bisa positif, bisa negatif.
Contoh positifnya itu kayak helping, menolong, saling menolong, kerjasama. Konflik itu bisa bernilai positif, tapi konflik juga ada yang bisa bernilai negatif. Nah, yang pertama helping, manusia punya kecenderungan untuk menolong orang lain. Adanya prinsip reciprocity. Kecenderungan menolong dipengaruhi, pertama ada contohnya, ada orang lain yang mencontohkan untuk menolong, sehingga kita tergerak hatinya untuk menolong. Yang kedua itu tanggung jawab, lalu juga dipengaruhi mood, suasana hati, dan penilaian masyarakat. Lalu yang kedua, cooperation. Cooperation adalah dua orang atau lebih bekerja sama untuk meningkatkan hasil yang akan mereka masing-masing terima. Sedangkan competition terjadi bila tujuan yang sama-sama diinginkan tapi tidak bisa dibagi-bagi. Masing-masing pihak akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Kalau perlu, bisa dengan mengorbankan pihak lainnya. Mungkin kalian tahu ya, kompetisi-kompetisi yang saling menjatuhkan gitu. Untuk mencapai suatu titik. Kayak misal, naik jabatan. Jadi manajer. Nggak mungkin kan manajer produksi itu dipegang 2 orang, pasti cuma 1 orang. Padahal yang eligible untuk jadi manajer itu ada 3 orang. Maka 3 orang ini akan bersaing, berkompetisi untuk mendapatkan satu posisi, yaitu manajer. Dan bisa jadi persaingan itu tuh nggak sehat, saling menjatuhkan. Ini adalah kecenderungan faktor-faktor yang mempengaruhi orang mau berkompetisi atau orang mau bekerja sama. Sekalian baca sendiri. Nah, ada 3 tipe orang, yaitu orang yang cenderung ingin berkooperasi atau kooperator, atau orang yang cenderung ingin bekerja sama. Ada orang yang cenderung ingin berkompetisi atau kompetitor, dan orang yang cenderung tidak peduli dengan kooperasi maupun kompetisi. Jadi dia orangnya adalah individualis. Nih ya, seorang kooperator menolak segala bentuk persaingan. Dan dia menyadari adanya individual differences dan berhasrat untuk meningkatkan keuntungan diri dan rekan kerjanya. Jadi dia nggak mau berhasil sendirian, dia mau berhasilnya itu bareng-bareng. Dan dia memilih untuk bekerja sama. Sebisa mungkin itu gimana caranya harus bisa bekerja sama, nggak kerja sendirian. Kalau seseorang yang kompetitor, itu dia memandang semua orang itu sebagai kompetitornya. Sebagai pesaing, sebagai lawan, dan berhasrat untuk maksimum keuntungan diri sendiri. Sedangkan seorang individualis mengutamakan pencapaian hasil diri pribadi. Dia nggak peduli dengan hasil orang lain. Dan dia cenderung fleksibel untuk berkompetisi atau bekerja sama. Tergantung apa yang akan dia dapatkan. Jadi kalau keuntungannya itu lebih besar kalau dia bersaing, ya dia memilih bersaing. Tapi kalau keuntungan untuk dia itu lebih banyak kalau dia bekerja sama, maka dia akan lebih memilih untuk bekerja sama. Oportunis. Lalu siapa? Iya. Iya, sama Mas Helmi. Beda kompetisi dengan konflik. Kompetisi terjadi dalam situasi di mana 2 orang atau lebih mencari tujuan yang sama yang tidak dapat dibagi-bagi. Nah, konflik terjadi dalam situasi di mana seseorang memandang orang lain sebagai ancaman. Kompetisi yang murni bersifat seru, ramai, dan ada positive feeling. Ini balik lagi ya, kompetisi itu tidak selalu kita pandang sebagai sesuatu yang negatif ya. Kompetisi itu juga ada yang bisa bernilai positif. Dia adalah kompetisi yang sehat. Misal kalian lomba lari. Lomba lari buat seru-seruan, itu kan juga berkompetisi ya, untuk mendapatkan juara. Tapi karena dia sportif, sehat, lomba larinya,
nggak yang sikut menyikut. Akhirnya kalian tuh ada rasa kayak positive feeling gitu loh. Menang kalah itu sama aja. Sama senangnya. Sedangkan konflik bisa menimbulkan emosi yang negatif, amarah, benci, dan dendam. Nah, kita masuk ke konflik kelompok. Pertama kita masuk ke definisinya. Definisi konflik adalah semua jenis pertentangan atau interaksi antagonis. Ini berdasarkan Robbins. Lalu berdasarkan kelangkaan kekuasaan, sumber daya, atau posisi sosial dalam perbedaan sistem nilai. Lalu konflik juga terjadi akibat perbedaan status, tujuan, nilai, dan persepsi. Konflik adalah suatu proses yang dimulai ketika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah atau akan berpengaruh secara negatif. Dan konflik berdampak negatif, sesuatu yang sangat diperhatikan oleh pihak pertama. Ini menurut Thomas, yang terakhir. Nah, ini intensitas konflik. Mulai dari gak ada konflik sama sekali, lalu yang kedua ada minor disagreement or misunderstanding, ada kesalahpahaman. Lalu ada overt questioning or challenging of others. Lalu udah masuk yang agak parah, ada verbal attack, ada kalimat-kalimat kasar yang keluar. Lalu ada threat dan ultimatum, ada ancaman dan ya ultimatum ancaman sih. Terus ini yang udah mulai sangat parah, ada physical attack, udah main fisik. Lalu bisa juga menghancurkan pihak lain. Itu yang paling parah ya, konflik paling parah. Nah, ini proses terjadinya konflik. Jadi proses terjadinya konflik itu ada 5 tahap. Yang pertama, potential opposition or incompatibility. Yang kedua ada cognition and personalization. Yang ketiga ada intensi, ada behavior, dan ada outcome. Yang pertama itu ada potential opposition or incompatibility. Jadi kayak ada potensi kesalahpahaman, potensi miskomunikasi, terus ada perbedaan nilai, perbedaan karakter, perbedaan personality. Yang itu adalah stage 1 atau tahap pertama dari terjadinya sebuah konflik. Saya dapat SMS. Selamat, Anda terpilih menjadi pemenang hadiah 100 juta. Oke, makasih. Lalu masuk ke tahap 2 adalah cognition atau personalization. Jadi orang sudah merasa bahwa udah berpikir negatif dari sebuah miskomunikasi atau sebuah perbedaan nilai. Lalu masuk ke tahap 3, intensi. Intensi ini udah mulai ada tindakan ya, entah menghindar, entah menanggapi si konflik ini, si miskomunikasi ini. Setiap orang berbeda ya intensinya atau tindakannya dalam menghadapi konflik. Lalu udah masuk ke behavior. Nah, behavior ini parties behavior, others reaction. Jadi apa ya? Misal saya nih berkonflik sama Mawar. Kita ada salah paham gitu. Nah, saya memilih intensi saya adalah menghindar dari Mawar. Nah, reaksi Mawar melihat saya menghindar itu adalah tahap behavior. Lalu yang kelima adalah outcome, dampaknya. Dampaknya ini kalau dibiarkan, saya tetap menghindar dari Mawar, dan bagaimana sih reaksi Mawar? Apakah Mawar mendekat ke saya atau malah ikut menghindar? Ini akan berdampak menaikkan performasi kelompok atau menurunkan performasi kelompok. Otomatis kan kalau diem-dieman, nggak kerja bareng, bisa jadi performasi kelompoknya bisa jadi menurun. Itu adalah dampaknya, outcome dari sebuah konflik. Nah, tadi kita udah tahu nih proses terjadinya konflik itu seperti apa, membedah proses terjadinya konflik. Berikutnya adalah pandangan tentang konflik. Jadi ada berbagai macam pandangan ya tentang konflik. Ada yang dia memandang tradisional, itu konflik harus dihindari. Ada yang dia memandang konflik itu sebagai hubungan manusiawi atau hasil alami dan tak terhindarkan dalam setiap tim. Lalu ada yang interaksionis. Interaksionis ini konflik harus terjadi agar kelompok bisa bekerja efektif, kayak gitu. Kebanyakan orang mungkin memandang konflik itu adalah hubungan manusiawi ya, wajar ada konflik.
Kalau tradisional tuh gimana caranya konflik itu nggak boleh ada. Kalau interaksionis itu kebalikan dari tradisional, bahwa justru konflik itu harus ada. Kalau konflik itu nggak ada, grup ini tuh akan, kelompok ini tuh kan cenderung di zona nyaman, akhirnya dia nggak mau berkembang, nggak mau berubah. Gitu. Bisa kalian baca bahwa kalau tradisional itu memandang bahwa adanya konflik pertanda bahwa organisasi mengandung kelemahan. Pimpinan gagal menerapkan prinsip manajemen yang baik, pimpinan gagal berkomunikasi dengan karyawan, dan kurang keterbukaan atau kepercayaan di antara karyawan dan pimpinan. Nah, kalau human relation memandang tadi kan konflik itu natural, ya udah wajar. Kalau interaction harus ada konflik, gimana caranya harus terjadi konflik dalam kelompoknya. Nah, ini jenis-jenis konflik dalam kelompok. Kalau sebelum UAS kan kita belajar konflik individu ya. Kalau ini konflik dalam kelompok. Yang pertama ada intrapersonal konflik, role konflik, ini konflik peranan udah pernah kita pelajari. Konflik tujuan, konflik perasaan, dan konflik kognitif. Lalu ada interpersonal konflik, yaitu dua individu tidak sependapat terhadap sebuah isu atau sebuah tujuan atau sebuah tindakan dan lain sebagainya. Lalu ada intragroup konflik, yaitu konflik beberapa orang di dalam kelompok. Lalu ada intergroup konflik, yaitu konflik dengan kelompok yang lain. Jadi, misal ada kelompok A, kelompok B, nah ini berantem, itu konflik intergroup. Lalu ada intra-organizational konflik, yaitu fungsi dalam organisasi. Jadi kalau misal perusahaan nih, ada divisi produksi, pemasaran, keuangan, dan lain sebagainya. Kalau intergroup konflik itu adalah konflik antara misal produksi dan gudang, kayak gitu. Kalau intra-organizational konflik itu sudah meluas gitu, nggak cuma sekedar produksi dan gudang, tapi juga sudah mencakup ke keuangan, mencakup ke melebar lah, udah mencakup ke keuangan, ke pemasaran, dan ke yang lainnya SDM mungkin. Nah, kalau interorganizational konflik itu udah antar organisasi, dengan misal Nisin berantem sama Tenggo kayak gitu. Berantem, enggak ding. Persaingan. Nisin bersaing dengan Tenggo merebut pangsa pasar wafer. Oke, sekian sih materi kali ini. Kita akan melanjutkan lagi tentang dinamika kelompok. Ada satu pertemuan lagi yang masih membahas tentang dinamika kelompok, yaitu di minggu ke-11, minggu depan. Nah, tugasnya adalah ceritakan di kertas A4 biasa, seperti biasanya, proses terjadinya konflik dalam organisasi kalian dengan menggunakan 5 tahap proses konflik. 5 tahap proses konflik tadi udah dijelaskan ya, yang ada potensial misunderstanding, terus habis itu intensi, behavior, dan lain sebagainya. Gitu. Oh, enggak, Pak. Oh, saya tawarkan tadi. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di minggu ke berapa ya? Di minggu ke 11 minggu depan di tanggal 16 Desember. Jadi untuk pertemuan tanggal 9 ini kita nggak perlu live karena kalian gunakan hak pilih kalian tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada dan gunakan kesempatan hak pilih kalian yang di daerahnya ada pilkada. Kalau nggak ada pilkada ya nggak ada kesempatan. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.